Mr. Rasis, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Ya, malam. Abang sebagai praktisi hukum melihat dan masih menunggu soal kita dipanggil. Ya. Dua panggilan ini, itu panggilan kedua. Nah, gimana Bang melihat kata panggilan penyidik untuk orang yang sudah dugaan jadi tersangka? Iya, kalau menurut saya memang situasi dan kondisinya memang sangat mengkhawatirkan ya. Kalau panggilan kedua sudah diterbitkan oleh penyidik, ini kan cukup membahayakan juga ya. Artinya kalau panggilan kedua itu tidak didatangi, ini bisa jadi nanti upaya paksa. Nah, kalau sudah upaya paksa kan berarti ditangkap dia. Dan juga bisa dilakukan penahanan juga. Ya, harapan saya supaya mudah-mudahan aja kita datang memberikan keterangan, karena permasalahan ditahan atau tidak ditahannya seseorang tersangka ini tergantung dari penilaian subjektif daripada penyidik. Kalau penyidik menilai tidak perlu dilakukan penahanan, oh orang ini kooperatif, orang ini tidak mungkin melarikan diri, orang ini tidak mungkin menghilangkan barang bukti, tidak mungkin melakukan perbuatan tindak pidana kembali, biasanya tidak ditahan. Tapi kalau seandainya ada panggilan pertama dia nggak datang, panggilan kedua dia nggak datang, bisa jadi sebaliknya. Nah, nanti jangan-jangan penyidik menilai wah ini orang nggak kooperatif. Nah, bisa dilakukan upaya paksa, penangkapan, bahkan bisa dilakukan penahanan. Gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Ini kita bisa datang, hadir dan bisa memberikan keterangan. Bang, kita balik lagi ke substansi, kenapa dia bisa dijadikan PSK Bang? Ya, karena ada 3 pasal yang dikenakan, yaitu Undang-Undang ITE, dugaan pemerasan dan dugaan TPPU. Nah, secara hukum 3 pasal itu apa sih Bang yang memberatkan dia jadi tersangka? Kalau saya cermati ya, kelihatannya kalau dikatakan dia pemerasan ya, kalau menurut saya kelihatannya dia agak agak jauh ya. Tapi kalau seandainya tunggu dulu lagi ya, kalau menurut saya kalau pemerasan kelihatannya saya kalau pemerasan ini kan dia langsung berhadapan dengan orangnya langsung dan harus mengeluarkan suatu ancaman ya. Ancaman artinya gini, pemerasan itu kan kalau kamu tidak memberikan saya ini maka saya akan ini. Nah itu pemerasan tuh, di prasernya orang dia pegang kartu asnya. Ketika dia pegang kartu asnya, dia menyampaikan ke orang tersebut bahwa kalau kamu tidak memberikan saya ini, maka saya akan keluarkan ini. Nah itu bisa pemerasan gitu. Tapi kalau saya melihat dari kemarin itu, sekilas saya melihat peristiwa hukumnya, kalau dikenakan pemerasan kelihatannya bisa jadi kelihatannya nggak kena. Kecuali kalau seandainya TPPU. Nah ini kalau TPPU, memang undang-undang TPPU itu sangat kaku sekali ya. Ketika seseorang menerima uang, yang uang itu berasal dari sumber kejahatan, nah orang ini bisa dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah ini memang agak sulit kalau di tingkat penyidikan kita melakukan pembelaan agak sulit. Nanti paling bisa melakukan pembelaannya itu di pengadilan. Kalau di pengadilan kemungkinan pembelaannya lebih lebih luas. Nah, karena kalau di undang-undang itu sangat kaku. Siapapun orang yang menerima uang yang bisa dibuktikan uang tersebut berasal dari seseorang yang melakukan kejahatan, maka orang ini dikenakan TPPU. Nah, saya kemarin tuh sekilas mendengar bahwa kita ini dikenakan TPPU kan. Nah, jangan-jangan uang ini berasal dari orang melakukan kejahatan. Tetapi sebenarnya itu kan kita bisa juga nanti bahwa dia kan tidak tahu bahwa orang ini melakukan kejahatan kan. Tapi permasalahannya kalau di tingkat penyidikan sulit sekali seseorang yang diduga melakukan TPPU ini melakukan pembelaan. Nah dia bisa melakukan pembelaan secara luas itu di pengadilan. Nah tapi ya kita lihat aja nanti. Tapi menurut saya kalau dia dikenakan pasal TPPU bisa jadi, walaupun dia sulit mengelak. Nah, namun dia bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Bang, ini kan narasi yang dibuat dugaan itu yang kenceng itu kan pemerasan Bang, sampai video juga kan beredar. Iya. Ya kan kalau menutup mulut ya udahlah kayak orang nggak tahu aja. Ya kasih aja itu kan kata pemerasan itu kental. Itu percakapan yang sekarang lagi beredar. Itu percakapan siapa? Antara siapa? Manajernya sama
gadis itu? Nah, kan bukan Nikitanya kan. Nah, jadi makanya kan saya bilang, kalau percakapan itu suaranya bukan Nikita, permintaan bukan Nikita, maka Nikita tidak bisa dikenakan pasal pemerasan. Tapi kalau uang hasil pemerasan itu memang benar didapatkan dan mengalir ke Nikita, bisa jadi dia kena TPPU. Jadi uang hasil dari kejahatan, istilahnya itu dicuci lah biar bersih. Nah, ini bisa jadi kena. Tapi kalau pemerasan, kalau bukan Nikitanya sendiri yang langsung mengatakan bahwa ya kalimat-kalimat yang artinya dia meminta suatu barang atau uang atau apapun itu agar supaya tidak diungkap nih, itu bisa jadi pemerasan. Tapi kalau percakapan itu bukan berasal dari Nikita langsung, saya rasa dia tidak kena pemerasan gitu. Banyak kan bertanya di masyarakat awam, Bang, kalau dia merasa, ya kita kan bicara skincare, dugaan kalau barang itu nggak bermasalah, ngapain dia ngasih duit, Bang? Ini kan juga harus dipercayakan skincare-nya ini juga, Bang. Gimana, Bang? Iya, Kak, sebenarnya memang kalau kita bicara hukum ya, artinya equal nih, artinya kita memandang hukum itu sama ya, Raya. Memang timbul pertanyaan kalau memang pemilik skincare itu ternyata produknya tidak bermasalah, untuk apa dia ngirim uang itu kan? Jadi masyarakat akan bertanya nih, termasuk saya juga sebagai praktisi hukum ditanya, Bang, jangan-jangan itu juga bermasalah. Ya silakan nanti kalau seandainya memang bisa dibuktikan memang ternyata memang produknya bermasalah, ya tentu dalam perkara yang lain. Tetapi pada umumnya kalau seandainya seorang itu walaupun bisa dibuktikan orang ini ternyata memang bermasalah, tetapi ketika dia diminta untuk mengirim uang agar supaya masalah tidak diungkap, tetap dia sebagai korban. Contoh gini, saya tahu bahwa ada seorang, dia punya hubungan perselingkuhan. Saya punya fotonya, saya punya rekamannya. Nah kan ketika saya menghubungi orang itu, wah kamu kalau nggak saya kasih saya uang, maka saya akan buka nih video kamu. Nah sebenarnya kan benar video itu kan perselingkuhan, tapi ketika dia minta uang dan saya memberikan uang dan orang itu benar menerima uang, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah pelaku pemerasan. Nah ini korban dari pemerasan, tidak peduli bahwa apakah orang ini benar selingkuh atau tidak. Nah di dalam hukum dia tetap korban. Nah, permasalahan ini mau dibuktikan perselingkuhannya atau tadi umpamanya ada skincare-nya bermasalah, itu hal yang lain, tapi yang jelas dia posisinya saat ini adalah korban dari pemerasan. Tapi kan ini prosesnya dari pihak sana sendiri bilang yang sendiri kenapa nggak hari itu juga harus dilaporkan kalau ada sistem perkara diduga memeras, Bang? Kenapa baru sebulan dia melaporkan dan proses itu ya dugaan lebih cepat gitu dari kasusnya Pak Adil yang prosesnya lama, dan dia dugaannya cuma sebulan jadikan tersangka. Nah kalau proses penyelidikan dan penyidikan ini memang tidak bisa kita katakan begini, loh kok perkara ini lama, kok perkara ini cepat, kita tidak bisa menyamakan. Karena rangkaian-rangkaian tindakan dari penyidik ini kan kita tidak tahu halangannya, hambatannya, ada permasalahan apa sehingga ini bisa lama, sehingga penyidikan ini bisa cepat. Nah itu tergantung dari penyelidikan dan penyidikan. Kita nggak bisa mengatakan, wah ini kok cepat nih, ini kenapa lambat, yang ini 1 bulan, yang itu tidak bisa. Ibaratnya menangani permasalahan itu tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah, ya berbeda-beda. Mungkin perlu izin ini. Nah, sama seperti kalau namanya transfer uang ini kan pembuktiannya lebih gampang. Sepanjang lalu lintas keuangannya bisa diminta ke bank, dia langsung dapat. Nah, jadi memang kalau terkait dengan bank itu pihak kepolisian kelihatannya lebih gampang dia. Karena itu tidak mungkin salah. Umpamanya si A dapat transfer dari ini, nah kemudian uang ini lari ke sini, nah itu gampang banget untuk bisa mengetahui itu. Nah, saya rasa mungkin dari situ cepat atau lambatnya. Cepat atau lambat, Bang? PH dari Dedi sendiri ya, Bang. Kemarin juga minta bantuan ke Mabes Polri. Siapa? PH dari Glenn sendiri juga kemarin ke Mabes Polri, media mempertanyakan alasan di Mabes Polri minta perkara kasus Nikita itu lebih cepat untuk Nikita di penjara. Nah, Abang sebagai lawyer dan pernah menangani perkara, sudah tepatkah seorang PH mengasih statement untuk? Ya sah-sah aja sih sebenarnya seseorang meminta bahwa kalau perlu ditahan, ya namanya keinginan lawan kan, keinginan lawan itu wajar-wajar aja.
Tapi kembali lagi, penahanan itu hak subjektif dari penyidik. Kalau penyidik nggak mau nahan, mau ngomong apa? Nah, kalau penyidik mau tahan juga, ya mau ngomong apa juga. Artinya itu penilaian subjektif dari penyidik. Kalau dia merasa orang ini nggak perlu ditahan, ya tidak perlu. Orang ini harus ditahan nih. Kelihatannya kalau nggak ditahan akan mempersulit penyidikan, akan mempersulit penuntutan, akan mempersulit persidangan. Ditahan. Jadi kuncinya yang di penyidik aja. Tapi andai kata ada permintaan bahwa orang ini ditahan aja, orang ini berpercepat, itu ya namanya lawan kan. Kalau lawan itu kan biasanya senang melihat orang susah, ya susah melihat orang senang, ya namanya lawan kan. Tapi kan SOP kan berjalan dalam penyidikan itu, orang akan ditahan atau enggak. Iya, makanya saya kembalikan lagi. Saya melaporkan orang nih, lawan saya. Saya pasti berharap, Pak, tangkap aja tuh, tahan aja. Ya namanya lawan kan. Tapi semua kan tergantung dari hasil penyidikan. Yang pertama memenuhi unsur enggak, terus secara formal memenuhi enggak gitu kan. Syarat-syarat orang ditahan itu apa sih? Syarat-syarat orang nggak ditahan apa sih? Ya, penyidik juga tidak bisa diintervensi juga. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia juga nggak berani. Kecuali kalau syaratnya memenuhi, itu pun belum tentu dia pasti tahan. Nah, bisa jadi dia nggak tahan. Nah, semua tergantung penyidik. Lahir Bang, kata skincare yang juga kan juga harus ada timbal balik, dalam arti itu juga harus diproses, dalam arti ini benar atau enggaknya. Apakah nanti dalam proses ini berjalan pra-peradilan atau rapidnya dari Nikita Mirzani untuk melaporkan balik seorang skincare? Ya kalau lihat dari peristiwanya ya, kemungkinan besar nih, ini kemungkinan besar ya kalau memang ternyata dari pihak Nikita mengetahui ternyata ada permasalahan terkait dengan barang ini, ya skincare-nya ini, ya saya rasa bisa juga dilaporkan. Tinggal nanti pembuktiannya, apakah benar ada pelanggaran atau ada kejahatan di dalamnya, ya tinggal nanti pembuktian. Tapi dengan uang itu sudah nyebrang, ya ini kemungkinan dugaan kita jangan-jangan ini juga bermasalah. Tapi sekali lagi, orang yang menyerahkan uang dengan hasil dari ditakut-takuti ya, dengan ancaman dan sebagainya, dia tetap sebagai korban. Nah, jadi kalau seandainya dari pihak ini kita mau melaporkan, ya laporkan aja, karena kalau dalam posisi seperti ini pemilik skincare tetaplah sebagai korban. Kecuali dia dilaporin dan ternyata bisa dibuktikan bahwa benar barangnya bermasalah, itu beda lagi. Tapi kan pihak dari Nikita Mirzani berpendapat bahwa dia gimana mau meras, kenal aja kagak. Iya, makanya kan saya bilang kalau seandainya pemerasan itu ya kan bukan sumbernya dari Nikita Mirzani, maka dia sulit tuh dikenakan pemerasan. Nah, yang sulit dibantah dalam perkara ini kalau Nikita menerima uang dari hasil kejahatan itu, nah itu sulit tuh. Nah, ya mudah-mudahan aja lah, ibaratnya perkara ini benar-benar bisa menempatkan posisinya. Kalau ini memeras, ya ini apa? Kalau ini nggak memeras, ya jangan dikenakan juga. Gitu. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.